Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masih pada sehat kan? Gimana kondisinya hari ini? Sehat kan? Sehat, Miss. Alhamdulillah sehat, Miss. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran biologi. Minggu lalu kita terakhir membahas tentang keselamatan kerja. Masih pada ingat kan? Tentang keselamatan kerja. Tapi untuk kali ini kita akan memasuki bab baru, ya kan? Tentang, coba perhatikan gambar dari yang Miss tampilkan di screen. Nah, lihat di sini kita bisa lihat di gambar yang didominasi warna hijau, coklat, biru, putih, gitu kan? Nah, kalian bisa melihat ada beragam makhluk hidup. Perhatikan, ada burung bangau, ada manusia, orang tua, ayah, ibu, dan anaknya, ada rusa, ada gajah, ada badak, ada monyet, ada paku-pakuan, pohon tropis maupun pohon gugur dan burung-burungan. Nah, lihat, ini untuk bagian atas saja. Tapi kalau misalnya di bagian warna biru, kita akan melihat bagian akuatik. Yang tadi daratan, sekarang akuatik. Ada beberapa lumba-lumba dan hewan-hewan laut lainnya. Nah, coba kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita akan membahas apa? Kalau dari gambar screen yang baru Miss share sama kalian. Makhluk hidup. Makhluk hidup. Ekosistem makhluk hidup. Ekosistem makhluk hidup. Kira-kira ada lagi yang tahu? Yang bisa menebak kira-kira kita akan belajar hari ini? Ekologi. Keanekaragaman hayati, Miss. Benar, keanekaragaman hayati. Nah, benar ya kita. Jadi, untuk hari ini kita akan bahas tentang biodiversity. Atau yang dimaksud juga dengan keanekaragaman hayati. Biodiversity ini bahasa Inggrisnya gitu ya, yang berasal dari biodiversity ini merupakan singkatan dari biological diversity kan, atau keanekaragaman makhluk hidup gitu ya. Jadi kira-kira apa sih indikator pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kalian harus tahu konsep dari keanekaragaman hayati itu sendiri. Apa sih keanekaragaman hayati? Coba tebak apa maksud dari keanekaragaman hayati dari gambar yang sebelumnya. Yang kedua, kita harus mampu, kalian, Miss, dan teman-teman lainnya harus mampu membedakan tingkatan dari keanekaragaman hayati. Tingkatan atau level dari keanekaragaman hayati itu sendiri. Jadi kita masuki indikator pembelajaran yang pertama, konsep keanekaragaman hayati. Sebelumnya, kalian pernah dengar International Day for Biological Diversity? Pernah dengar? Belum, Miss. Belum ya? Jadi, PBB menetapkan hari keanekaragaman hayati dunia. Ada yang tahu tanggal berapa? Ini udah merupakan isu internasional loh. Udah salah satu hal yang sering dibahas di topik internasional. Jadi, keanekaragaman hayati dunia itu selalu diperingati setiap tanggal 22 Mei setiap tahunnya dari mulai tahun 1983 dari keputusan PBB gitu kan. Jadi setiap tahunnya PBB membuat tema-tema sendiri tentang keanekaragaman hayati. Dari sini juga kita tahu bahwa keanekaragaman hayati dunia itu sangat penting. Jadi kita harus mempelajarinya untuk tahu apa sih fungsinya gitu. Kenapa sih sampai dilindungi oleh dunia, sampai jadi perhatian dunia dan fokus lain-lainnya. Jadi kita harus tahu apa itu keanekaragaman hayati. Coba perhatikan. Keanekaragaman hayati, kan? Kalau kita udah bahas tentang keanekaragaman hayati, keanekaragaman makhluk hidup, biodiversity, itu artinya sama. Itu merupakan istilah yang sama. Tapi maksudnya gimana, Miss? Apa artinya? Jadi keanekaragaman hayati itu merupakan macam variasi atau perbedaan sifat di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Maksudnya macam variasi lebih ke arah
aneka ragam makhluk hidup yang ada di muka bumi. Coba perhatikan. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat ada berapa kira-kira? Ada 14 foto. Di sini kan ada sekitar 16 foto kan? Ada sekitar 16 foto. 16 foto ini menampilkan aspek yang berbeda tentang makhluk hidup, baik itu tentang ekosistemnya, ya kan? Ekosistemnya, makhluk hidup berupa tumbuhan maupun berupa hewan. Nah, dari sini keanekaragaman haya itu membahas tentang spesiesnya, populasinya, dan lain-lainnya semuanya. Dia membahas tentang keanekaragaman atau macam-macam dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, itu ya. Kira-kira untuk konsep keanekaragaman hayati paham? Paham, Miss. Miss. Oke. Paham. Menurut kalian, apa sih yang menyebabkan makhluk hidup itu punya keanekaragamannya gitu? Makhluk hidup yang satu, misal kita lihat di sini ada katak, ada penguin, ada panda, ada harimau. Dari keempat ini mereka sama-sama hewan. Tapi kenapa sih kira-kira mereka memiliki perbedaan dari segi fisik, dari segi lingkungan, dari segi makanan yang dikonsumsi, bentuk tubuh, struktur tubuh, dan lain-lain. Apa sih yang membedakan mereka? Apa sih yang menyebabkan perbedaan dari mereka ini timbul? Nah, jadi keanekaragaman hayati ini sendiri bisa terbentuk karena ada faktor penyebab keanekaragaman hayati tersebut, berupa yang pertama faktor genetik, yang kedua faktor lingkungan. Apa sih faktor genetik sendiri? Merupakan, kalau kita bahas faktor genetik, itu nggak lepas dari kata gen, merupakan unit struktural dan fungsional penyusun makhluk hidup, penyusun atau unit dasar penyusun makhluk hidup yang membawa sifat pewarisan sifat. Jadi yang menyebabkan keturunan satu dengan keturunan berikutnya itu akan memiliki sifat bawaan, sifat dasar. Misal, Miss dengan ayah Miss memiliki wajah yang hampir mirip karena sifat bawaan dari susunan gennya tadi. Nah, itu ya. Nah, gen. Biasanya gen itu dilambangkan dengan untaian DNA. Ya. Nah, sedangkan faktor lingkungan ada 3 aspek yang akan kita bahas di sini. Nah, yang pertama, kalau dari gambar ini sendiri kita akan mengetahui bahwa artinya yaitu klimatik atau faktor iklim. Untuk yang kedua, edafik berhubungan dengan tinggi rendahnya permukaan bumi. Permukaan tanah, sorry. Yang ketiga, fisiografik meliputi bentang alam. Jadi kita lihat, bahas satu-satu. Klimatik. Klimatik atau berasal dari kata iklim. Iklim sendiri itu memiliki unsur-unsurnya. Baik itu temperatur, curah hujan, kelembapan, semua dibahas di iklim. Kenapa sih gitu, Miss? Itu kan. Jadi, kalau misalnya kita misalnya gini, dalam satu, misal pada satu ekosistem atau lingkungan rumah kalian, di lingkungan rumah kalian itu ada berbagai macam jenis makhluk hidup kan. Dari beberapa macam makhluk hidup, ada yang makhluk hidup yang harus pohon, misalnya pohon, ada beberapa, kita ambil contohnya tanaman, pohon mangga dengan pohon rambutan, berbeda kan? Kita lihat jumlah air yang dibutuhkan pohon mangga dan pohon rambutan pasti berbeda. Sinar mataharinya, inilah yang mempengaruhi keanekaragaman hayati tadi terbentuk, selain dari faktor genetik. Nah, untuk edafiknya atau tinggi rendahnya permukaan, coba perhatikan. Permukaan tanah, lihat ini kan, dari 0 meter dari permukaan laut, 600 meter, 1.500, dan 2.500 di atas permukaan laut. Kalau kalian perhatikan, tanaman yang ada di ketinggian yang berbeda-beda ini pasti memiliki jenis tanaman yang berbeda. Soalnya, kalau dia tinggi, permukaan tanahnya itu sudah berbeda, pasti suhunya berbeda, tingkat kelembapannya berbeda, pasti berbeda, sehingga menyebabkan jenis tanaman yang hidup di tempat tersebut pasti berbeda-beda. Itu kan, misal di
0 meter dari 0 meter sampai 600 meter itu ditumbuhi oleh atau di tempat panas itu ditumbuhi oleh padi, tebu, karet, kelapa, itu kan, sawit dan lain-lain. Sedangkan daerah sedang ada tembakau, kopi, coklat, dan padi. Sedangkan daerah sejuk seperti di Brastagi, ditemukan beberapa jenis sayuran, kopi, teh, dan kina, dan lain-lain ya. Untuk daerah dingin sendiri, biasanya tak ada tanaman budidaya. Tapi kalau misalnya kalian lagi lihat ini di kayak video mengenai kutub utara atau apa gitu, kutub Arktik gitu kan. Jadi di daerah kutub sendiri, kalau misalnya masih di ketinggian yang di atas 2.500, kalian bisa menemukan di situ memang sudah sangat susah mencari tanaman budidaya. Di situ lebih banyak tanaman beri-berian ataupun lumut. Biasanya lumut kerak yang paling banyak di daerah kutub. Gitu ya. Sedangkan fisik. Ingat ya, kata fisiografik itu berasal dari kata fisik, yang berarti menggambarkan fisik atau penampakan atau bentang alam dari suatu negara. Misal, kalau kita Miss bilang tentang Mesir, gitu kan? Kalian pasti akan ingat tentang gurunnya. Tapi kalau Miss bilang tentang Indonesia, kalian pasti akan ingat tentang hutan hujan tropisnya. Tapi gimana kalau misalnya Miss bilang tentang Belanda, Korea, gitu kan? Mereka punya satu musim, yaitu daerah musim gugur, sehingga mereka memiliki hutan penggugur, gitu ya. Itulah yang menyebabkan beberapa terbentuknya keanekaragaman hayati, gitu kan? Jadi tadi kan kita udah bahas faktornya. Sekarang kita akan telaah mengenai tingkatan dari keanekaragaman hayati. Sebelumnya, kalian pernah ke toko buah? Pernah ke toko buah? Pernah kan? Di toko buah sendiri, kalian pernah nggak ada, waktu kalian lihat ternyata di situ ada beberapa jenis mangga. Ada mangga harum manis, mangga udang, mangga apa lagi? Ada mangga apel gitu kan. Ada beberapa jenis mangga, tapi kalau kalian lihat lebih jelasnya, pasti memiliki bentuk yang berbeda. Gitu kan? Memiliki bentuk yang berbeda, tapi kan sama-sama mangga gitu kan. Jadi dari sini aja kita bisa lihat sesama mangga aja memiliki perbedaan masing-masing. Jangankan mangga, kalian dengan saudara kalian yang sesama perempuan aja pasti memiliki perbedaan. Baik itu dari warna rambut, bentuk rambut, ataupun warna kulit. Dari situ saja sudah memiliki perbedaan, padahal masih satu keturunan gitu kan, masih satu keluarga gitu. Di situ aja sudah mengalami perbedaan. Jadi berdasarkan itu kita akan membedakan makhluk hidup atau keanekaragaman hayati berdasarkan beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan gen, yang kedua tingkat spesies, dan yang ketiga tingkat ekosistem. Coba kita perhatikan di sini. Di sini Miss akan memberikan contoh mengenai kucing dan merpati. Sebelum kita bahas ke contohnya, kita bahas ke pengertiannya sendiri. Keanekaragaman hayati tingkat gen merupakan perbedaan atau variasi gen yang terjadi dalam satu jenis makhluk hidup. Garis bawahi ya, perbedaan atau variasi gen ya kan, yang terjadi dalam satu jenis spesies. Gitu. Sedangkan kalau dia tingkat spesies, merupakan perbedaan atau variasi yang terdapat dalam satu komunitas makhluk hidup, gitu ya. Jadi nanti spesiesnya bisa berbeda. Sedangkan tingkat ekosistem merupakan variasi, perbedaan atau variasi dalam satu ekosistem yang meliputi faktor abiotik dan biotiknya, gitu ya. Jadi dari 3 pengertiannya saja sudah terlihat perbedaannya dalam satu spesies yang sama dari beberapa spesies yang berbeda, dan
tingkatan ekosistem atau ekosistem. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang ekosistem. Nah, kita bahas yang pertama tentang tingkatan gen. Nah, kita lihat contohnya. Ada di sini 3 gambar yang Miss kelompokkan dalam satu tempat. Lihat, ada yang pernah lihat ini? Atau ada yang tahu nama dari gambar kucing yang satu ini? Ini kucing atau anjing? Kucing, Miss. Kucing, Miss. Kucing kan? Nah, kira-kira tahu ini jenis kucing apa? Phoenix. Apa? Sphinx. Yes, Sphinx atau Sphinx biasanya disebut orang. Jadi kucing ini, yang ini kucing Sphinx. Kalau yang ini, ada yang tahu yang punya bulu yang paling lebat? Apa? Anggora, Miss. Anggora. Hah? Anggora, Miss. Anggora atau Persia? Iya. Persia ya. Nah, kalau yang ini Anggora. Perbedaannya lebih tebal bulu dari kucing Persia daripada kucing Anggora. Nah, keunikannya di bagian matanya kalau untuk Anggora gitu ya. Nah, habis itu kita lihat dari ketiga jenis kucing ini aja sudah memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Yang ini dia termasuk kucing, Miss, tapi nggak punya bulu. Yang ini punya kucing, Miss, tapi bulunya paling lebat. Sedangkan yang ini dia termasuk kucing, tapi bulunya tetap lebat, tapi tidak terlalu lebat seperti yang Persia. Ya. Jadi kalau misalnya di kucing sendiri dia memiliki nama Latin itu Felis catus. Apa sih nama Latin? Ada yang tahu apa nama Latin? Felis catus. Apa? Ada yang tahu pengertian nama Latin? Nama ilmiahnya, Miss. Iya, nama ilmiahnya. Nama yang diakui secara internasional. Gitu ya. Jadi Felis atau kucing, gitu kan? Nah, Felis catus. Jadi nama ilmiah itu sendiri terdiri atas 2 kompartemen paling utama, genus dan spesies. Nah, untuk kucing, dia memiliki spesies yang sama, yaitu Felis catus. Walaupun dia kucing Sphinx, kucing Persia, kucing Anggora, dia memiliki spesies yang sama, Felis catus. Gitu ya. Dari ketiga ini, walaupun dia memiliki perbedaannya ini disebabkan oleh variasi gennya. Gitu ya. Susunan dari gennya berbeda, sehingga menyebabkan kalau kucing Sphinx nggak punya nggak punya bulu yang tebal. Kucing Persia nggak memiliki bulu yang paling tebal, sedangkan yang ini dia memiliki bulu tapi tak setebal Persia gitu ya, karena variasi dari gennya tadi, keturunannya dari orang tua terdahulunya itu yang menyebabkan perbedaannya gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada contoh kedua, Columba livia. Nah, coba kalau misalnya kira-kira kalian tahu kenapa ini disebut kucing Persia, ini kucing Anggora, ini kucing Persia, ini kucing Sphinx. Ada yang tahu kenapa bisa disebut nama belakangnya tadi? Itu nama-nama kucing tadi itu menunjukkan apanya? Ada yang tahu? Bentuk fisiknya, Miss. Bentuk fisiknya. Nah, jadi gini ya, kalau dia variasi gen pada hewan, nama belakangnya itu mengindikasikan dari rasnya. Jadi ini ras Sphinx, kucing ras Sphinx, ras Persia, ras Anggora, gitu ya, mengindikasi tentang rasnya. Di sini ada beberapa ekor ini merpati gitu kan, ada beberapa ekor merpati dengan warna yang berbeda-beda. Ini juga menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat gen. Tingkat gennya, soalnya ada merpati hitam, merpati abu-abu, merpati coklat. Ini menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, di sini ini ada padi, di sini ada bunga mawar. Di sini juga ini juga menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat gen. Lihat sesama padi, lihat satu spesies padi tapi memiliki varietas yang berbeda. Jadi kalau tadi variasi dari hewan disebut ras, sedangkan variasi dari tumbuhan disebut varietas, gitu ya. Nah, varietas, lihat di sini varietas padi ada padi bestari, mugibat, atomita 2, atomita 1, dan lain-lain.
banyak kan, ada lagi padi IR, padi, banyak jenis-jenis padi gitu kan, itu tetap termasuk tingkat gen dalam satu spesies yang sama gitu kan, keanekaragaman hayati tingkat gen. Sekarang kita lihat di foto yang ada kakak-kakak cantiknya. Di sini ada beberapa jenis mawar, dari mulai mawar merah, mawar pink, mawar putih, mawar orange, dan lain-lain. Jadi beberapa jenis mawar ini dia termasuk keanekaragaman hayati tingkat spesies juga, tingkat gen juga ya. Dia tetap dalam satu spesies yang sama, gitu ya. Tapi kalau misalnya menurut kalian kalau kalau dia jeruk bali, jeruk kuprok, terus jeruk nipis, itu keanekaragamannya tingkat gen atau tingkat spesies? Tingkat gen. Gen, Mem. Gen. Tingkat gen, Mem. Gen kah? Spesies, Miss. Spesies atau gen? Kita lihat sama-sama jeruk, apakah mereka spesies yang sama? Coba kita telusuri ya. Kita masuk ke keanekaragaman hayati tingkat spesies. Variasi yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Lihat ya. Ini merupakan jeruk kan ini? Ini jeruk apa kira-kira? Ada yang tahu ini jeruk apa? Jeruk purut. Lihat daunnya. Kalau daunnya seperti ini namanya jeruk nipis. Yang ini jeruk besar, yang paling besar. Warna dalamnya warna pink. Jeruk Bali, benar. Kalau yang ini, yang warna yang kuning, yang paling sering kita makan. Ini satu jeruk keprok. Jadi dari ketiga jeruk ini mereka memiliki nama latin yang berbeda. Coba perhatikan, ada Citrus aurantifolia untuk jeruk nipis, Citrus maxima untuk jeruk Bali, Citrus nobilis untuk jeruk keprok. Tadi kan Miss bilang nama latin itu mewakili genus dan spesies dari satu makhluk hidup. Ternyata mereka termasuk satu kelompok jeruk-jerukan atau sitrus, tapi spesiesnya berbeda. Ada aurantifolia, ada maxima, ada nobilis. Berarti mereka termasuk keanekaragaman hayati tingkat spesies gitu. Lihat di sebelah kanannya ada, kita taruh contoh dari hewan. Di sini kita memiliki beberapa jenis hewan. Ini tahu apa ini? Yang punya rambut paling mekar? Singa. Nah, kalau yang ini harimau. Kalau yang ini Macan. macan tuh, benar ya, ada 3 jenis. Mereka juga sama, termasuk keluarga Panthera, tapi lihat memiliki spesies yang berbeda, Panthera leo, Panthera tigris, Panthera pardus, gitu ya. Mereka tidak dalam satu spesies yang sama, tapi dalam satu keluarga yang sama. Itu berbeda, spesies dan keluarga atau marganya. Marganya aja yang sama, Panthera keluarga, genus atau gitu ya. Panthera leo, Panthera tigris, Panthera pardus gitu ya. Berbeda dia. Jadi menurut kalian, Miss mau nanya, ini siapa yang bisa jawab kira-kira? Miss punya beberapa jenis tanaman. Contohnya itu ada sawit, ada aren, ada pinang. Menurut kalian, ketiga jenis tanaman ini termasuk tingkat spesies atau tingkat gen? Tingkat Spesies. Benar ya, itu merupakan tingkat spesies. Tapi kalau misalnya Miss memiliki 3 jenis tanaman, contohnya itu ada tomat, ada terong Belanda, ada terong ungu, ada terong putih. Menurut kalian ini dalam satu tingkatan spesies atau gen? Gen. Spesies ya. Sama halnya sama sitrus tadi. Untuk terong-terongan dia masuk ke keluarga Solanum atau marga Solanum gitu ya.
Solanum tuberosum gitu. Nanti yang masuk solanum juga ada kentang, ada tomat gitu. Jangan terjebak. Jadi nanti perhatikan aja, cari tahu nama latinnya. Kalau misalnya tomat, apa sih namanya latinnya? Solanum tuberosum kah atau Solanum lycopersicum? Coba cari ya. Coba cari nanti gitu. Dari situ kalian bisa menentukan ini benar-benar satu spesies yang sama atau tidak, gitu ya. Nah, sekarang kita memasuki tingkat keanekaragaman hayati, tingkat ekosistem. Lihat di sini ada dua gambar. Gambar yang di kiri ini merupakan ekosistem air tawar dan yang ini ekosistem air laut. Nah, jadi sebelumnya Miss akan ngasih tahu apa sih yang dimaksud ekosistem. Ekosistem itu merupakan suatu bentuk interaksi antara, kemarin masih ingat kan di ruang lingkup biologi ada Miss bahas tentang ekosistem. Interaksi antara makhluk hidup dengan Lingkungannya. Lingkungannya, benar. Makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Gitu kan? Nah, jadi di sini ada dua jenis ekosistem akuatik namanya, air, perairan. Tapi berbeda jenis. Yang satu ekosistem air tawar, yang satu lagi ekosistem air laut. Kenapa sih Miss bisa terbentuk perbedaan di tingkat ekosistem? Kalian harus mengingat bahwa perbedaan ini bisa terbentuk karena ada faktor abiotik dan biotik yang berbeda penyusun dari ekosistem itu sendiri. Lihat, kita bahas dari faktor abiotik pertama. Kalau misalnya abiotik itu yang tidak hidup kan? Halo, abiotik yang tidak hidup kan? Ya. Jadi kalau dia faktor yang tidak hidup, meliputin air, benar kan? Nah, air di sini kita lihat kadar salinitas atau kadar garamnya. Kalau di air tawar, kadar garamnya rendah. Sedangkan kalau di air laut, kadar aramnya tinggi. Nah, dari tingkat faktor abiotiknya saja sudah berbeda dari jenis air dan tingkat garamnya, gitu kan? Berbeda. Yang kedua, lihat tanaman yang tumbuh atau tanamannya. Lihat, kalau misalnya kalian lihat di sini, ini apa? Teratai atau apa? Teratai. Teratai ya, bukan enceng gondok, beda lagi. Sedangkan di sini ada beberapa jenis terumbu karang dan beberapa hewan ikan-ikan kecil, kan? Ikan-ikan kecil dari ikan laut, beberapa jenis ikan laut. Belum bisa kita identifikasi karena gambarnya terlalu kecil gitu kan. Jadi dari sini faktor abiotik dan biotiknya berbeda sehingga menyebabkan ekosistem ini termasuk ekosistem yang berbeda. Ini air tawar, yang ini ekosistem air laut. Itu. Kalau tingkat ekosistem udah dipahami kan? Nah, lihat, Miss ada contoh lagi. Di sini ada gambar hutan tropis, di sini ada hutan gugur, dan di sini ada contohnya gurun. Nah, dari sini ada ekosistem hutan tropis, hutan gugur, dan ekosistem gurun, gitu ya, berbeda dia. Jadi untuk tingkat ekosistem dia mencakup faktor biotik dan abiotik dari satu habitatnya, lingkungannya. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.